Pintu ruang direksi hampir menutup ketika suara itu terdengar. Stop, kalau rapat ini lanjut, perusahaan ini bisa hancur dalam 3 jam. Semua kepala menoleh bersamaan. Seorang pemuda berdiri di ambang pintu, napasnya tersengal, bajunya lusuh, wajahnya masih menyisakan bekas dorongan satpam beberapa menit lalu. Tangan kanannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena tahu, satu kalimat lagi bisa mengubah segalanya. Di seberang meja panjang itu, seorang wanita muda membeku. Wajahnya pucat. Laptop di depannya masih menampilkan data yang belum sempat ia presentasikan. Jika rapat ini salah arah, bukan hanya jabatannya yang hilang, tapi nama keluarganya. Pemuda itu ditertawakan, diremehkan, diperintahkan keluar. Namun ia hanya berkata pelan, "Kalau aku pergi sekarang, kalian akan menyesal seumur hidup." Apakah ini keberanian, atau kebodohan orang yang tak tahu diri? Cerita ini bukan tentang siapa yang paling berkuasa, tapi siapa yang berani berdiri saat semua orang memilih diam. Kalau kamu pernah merasa diremehkan dalam hidup, cukup duduk dan dengarkan kisah ini sampai akhir. Tanpa sadar, mungkin kamu akan menemukan dirimu sendiri di dalamnya. Dan jika kisah seperti ini menyentuhmu, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Tulis juga di komentar. Kamu sedang menonton dari kota mana? Semoga doa baik kembali padamu. Pemuda itu bernama Arga. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari muncul. Bukan karena disiplin, tapi karena hidup tak memberinya pilihan lain. Kamar kosnya sempit, dindingnya lembab, suara kereta selalu datang lebih dulu daripada alarm. Sarapan baginya seringkali hanya kopi sachet dan sisa roti kemarin. Arga bukan pemalas. Ia hanya lahir di tempat yang salah, dari keluarga yang tak punya apa-apa selain kejujuran. Ayahnya meninggal saat ia kuliah. Ibunya sakit-sakitan. Dunia mengajarinya satu hal sejak muda. Kerja keras tidak selalu dihargai, tapi menyerah selalu lebih mahal. Ia bekerja sebagai tenaga lepas. Datang, memperbaiki, lalu pergi tanpa nama. Tak ada kartu nama. Tak ada ruangan. Tak ada yang mengingat, namun satu hal yang Arga miliki, dan tak banyak orang tahu, ia sangat teliti, dan terlalu jujur. Dan kejujuran itulah yang kelak menyeretnya ke titik paling berbahaya dalam hidupnya. Wanita muda di ruang direksi itu bernama Nadira. Bagi dunia, ia adalah putri pemilik perusahaan. Cantik, cerdas, hidup berkecukupan, namun tak banyak yang tahu, setiap langkah Nadira selalu diukur dengan bayangan ayahnya. Setiap keputusan dianggap keberuntungan, bukan kemampuan. Setiap kesalahan dibesar-besarkan, seolah menunggu waktu untuk menjatuhkannya. Ia bekerja 2 kali lebih keras dari orang lain, tapi selalu dianggap anak bos yang belajar pura-pura. Posisi yang ia duduki hari ini bukan hadiah, melainkan taruhan. Jika ia gagal, bukan hanya karirnya yang runtuh, tapi kepercayaan ayahnya yang selama ini dingin dan sulit diraih. Dan hari itu, Nadira sedang berada di ujung tanduk, tanpa ia sadari. Pertemuan itu terjadi tanpa musik dramatis, tanpa dialog penting, bahkan tanpa kesan mendalam di awal. Justru karena kesederhanaannya, tak seorang pun menyadari bahwa momen itu akan mengubah banyak hal. Arga sedang berdiri di lorong lantai 3 gedung perusahaan, membawa tas kecil berisi laptop dan alat kerja. Ia baru saja selesai mengecek satu server yang bermasalah, kepalanya masih dipenuhi angka dan baris kode. Saat itulah seseorang melintas cepat dari arah berlawanan. Nadira berjalan tergesa. Telepon di tangannya bergetar tanpa henti. Wajahnya tegang, matanya fokus ke layar. Sebuah map tipis di tangannya hampir terlepas ketika ia berbelok terlalu cepat. Detik berikutnya, map itu nyaris jatuh ke lantai marmer yang dingin. Arga refleks meraih, menangkapnya tepat sebelum sudut map menyentuh lantai. Mereka saling menatap. Hanya sesaat. Tidak ada senyum panjang, tidak ada basa-basi. Nadira mengucapkan terima kasih singkat, suaranya terdengar lelah. Arga hanya mengangguk. Dalam hidup mereka yang berbeda kelas dan arah, pertemuan itu tampak seperti momen kecil yang tak layak diingat. Dan mereka pun berpisah, masing-masing melanjutkan langkah tanpa menoleh. Namun sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah tanpa mereka sadari. Arga, yang biasanya hanya fokus pada pekerjaannya, mulai melihat pola-pola yang janggal di sistem yang ia tangani. Data yang terhubung langsung dengan divisi yang dipimpin Nadira. Sementara Nadira, entah mengapa, merasa gelisah sepanjang hari. Seolah ada sesuatu yang bergerak di belakang layar,
terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Pertemuan itu sederhana, terlalu sederhana untuk dianggap penting. Tapi seperti batu kecil yang dilempar ke danau tenang, riaknya bergerak pelan, melebar, dan tak bisa dihentikan. Tak ada yang tahu bahwa sejak map itu hampir jatuh, takdir dua orang yang berasal dari dunia berbeda telah saling terkait. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya, bukan lagi soal pilihan, melainkan konsekuensi dari pertemuan yang seharusnya tak pernah terjadi. Awalnya Arga mengira kejanggalan itu hanya kesalahan kecil. Dalam dunia sistem dan data, ketidaksempurnaan adalah hal biasa. Namun ada satu hal yang membuatnya berhenti mengetik. Angka-angka di layar terlalu bersih, terlalu rapi. Seperti disusun bukan untuk mencerminkan kenyataan, melainkan untuk menyembunyikannya. Ia memperbesar layar, membuka log transaksi yang jarang disentuh orang lain. Dan disitulah keganjilan pertama muncul. Ada jeda waktu yang tak masuk akal. Perintah sistem dijalankan berlapis-lapis, seolah seseorang ingin memastikan jejaknya terhapus dengan sempurna. Arga menelan ludah. Ini bukan pekerjaan orang sembarangan. Ini dilakukan oleh seseorang yang sangat paham sistem, dan sangat takut pada kebenaran. Hari-hari berikutnya, Arga bekerja dalam diam. Ia datang lebih pagi, pulang lebih malam. Bukan karena diperintah, tapi karena rasa tidak tenang yang menempel di dadanya. Setiap data yang ia buka mengarah pada satu kesimpulan yang makin jelas. Ada manipulasi besar yang sedang disiapkan, dan semua jalurnya mengarah ke satu presentasi penting yang akan dilakukan Nadira. Ia sadar, jika data ini ditampilkan apa adanya, Nadira akan dianggap ceroboh. Gagal membaca laporan. Tidak kompeten. Semua kesalahan akan jatuh ke pundaknya. Sementara dalang di balik layar akan berdiri bersih, tak tersentuh. Arga menggenggam kursinya erat. Ini bukan lagi soal sistem. Ini soal manusia yang akan dikorbankan. Rasa takut mulai merayap. Arga hanyalah pekerja lepas. Tidak punya kontrak tetap. Tidak punya akses resmi ke ruang rapat. Jika ia bicara, ia bisa dituduh melanggar. Jika ia menyimpan bukti, ia bisa dibungkam. Dan semakin ia menggali, semakin terasa bahwa seseorang sedang mengawasi. Beberapa aksesnya dibatasi. Beberapa file mendadak terkunci. Benih masalah itu tumbuh cepat, menyesakkan. Tidak ada ancaman langsung, tapi justru itulah yang membuatnya lebih menakutkan. Semuanya tampak normal di permukaan, sementara di bawahnya, sesuatu sedang bersiap meledak. Arga tahu satu hal dengan pasti, waktu tidak berpihak padanya. Dan jika ia salah langkah sedikit saja, bukan hanya Nadira yang jatuh, tapi dirinya bisa hilang tanpa bekas, seperti data yang sengaja dihapus. Malam itu, Arga duduk sendirian di kamar kosnya yang sempit. Lampu redup menggantung di langit-langit, berkedip pelan seolah ikut ragu seperti pikirannya. Laptop terbuka di depannya, menampilkan potongan data yang selama 2 hari terakhir tak bisa lepas dari pandangannya. Bukti itu nyata, jelas, tak terbantahkan. Tapi justru karena itulah dadanya terasa sesak. Ini bukan urusanku, gumamnya pelan. Ia mengulang kalimat itu berkali-kali, berharap kata-kata itu bisa menjadi tameng. Namun setiap kali ia menutup mata, wajah Nadira muncul di benaknya. Wajah seseorang yang sedang berdiri di tepi jurang, tanpa tahu siapa yang mendorongnya dari belakang. Arga tahu bagaimana rasanya dijatuhkan oleh keadaan. Ia tahu pahitnya dituduh gagal atas sesuatu yang tak pernah ia lakukan. Kenangan itu masih segar, seperti luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Dan kini, luka itu seolah mengetuk kembali, menuntut jawaban. Diam berarti aman. Bicara berarti berisiko. Pilihan itu berdiri di hadapannya, sama beratnya. Ia membayangkan jika ia melapor. Siapa yang akan percaya pada tenaga lepas tanpa nama? Siapa yang mau mendengar orang yang bahkan tak punya kartu akses ke ruang direksi? Lebih mudah bagi mereka untuk menertawakan, menyingkirkan, bahkan menghapus keberadaannya. Arga menarik napas panjang. Ketakutan itu nyata. Bukan bayangan. Ini tentang hidupnya sendiri. Namun ada suara lain, lebih pelan tapi lebih tajam. Suara yang mengingatkannya pada ibunya. Pada ayahnya. Pada nilai yang membuatnya bertahan sejauh ini. Kalau kamu tahu kebenaran tapi memilih diam. Suara itu berbisik, apa bedanya kamu dengan mereka?
Tangan Arga gemetar saat menutup laptop. Ia berjalan mondar-mandir di kamar sempit itu, seolah mencari jawaban di dinding yang tak berbicara. Aman atau benar? Dua kata yang jarang bisa berjalan bersama. Dan untuk pertama kalinya, Arga sadar, hidup tidak selalu menuntut kita untuk menang. Kadang hidup hanya bertanya, apakah kita masih berani menjadi manusia? Ia berhenti melangkah. Menatap pantulan dirinya di cermin kecil. Wajah lelah. Mata cekung. Tapi di sana juga ada tekad yang lama terkubur. Jika ia diam, ia akan selamat hari ini, tapi membawa penyesalan seumur hidup. Jika ia bertindak, ia mungkin jatuh. Tapi setidaknya ia jatuh dengan alasan yang bisa ia terima. Malam itu, Arga membuat keputusan. Bukan dengan keberanian penuh. Bukan tanpa rasa takut. Tapi dengan satu keyakinan sederhana. Ada harga yang lebih mahal daripada kehilangan pekerjaan, yaitu kehilangan nurani. Hari rapat itu datang lebih cepat dari yang Arga harapkan. Sejak pagi, udara di gedung perusahaan terasa berbeda. Terlalu tenang, terlalu rapi, seperti panggung yang sudah disiapkan untuk sebuah pertunjukan besar. Arga berdiri di depan gedung dengan tas kecil di pundaknya, jantungnya berdetak lebih cepat dari langkah kakinya. Ia tahu, hari ini bukan tentang apakah ia siap atau tidak. Hari ini adalah batas terakhir. Ia mencoba masuk seperti biasa. Namun baru beberapa langkah, satpam menghentikannya. Tatapan mereka dingin, seolah sudah mendapat instruksi. Anda tidak berkepentingan hari ini, kata salah satu dari mereka. Arga mencoba menjelaskan, tapi suaranya tenggelam oleh lalu lalang karyawan yang melintas tanpa peduli. Ia didorong mundur, bukan dengan kasar, tapi cukup tegas untuk membuatnya mengerti posisinya. Tak diinginkan. Di dalam gedung, waktu terus berjalan. Rapat hampir dimulai. Arga melihat jam di ponselnya berulang kali, seolah dengan menatap angka-angka itu ia bisa memperlambat kenyataan. Ia mengirim pesan, mencoba menghubungi kontak yang ia miliki. Tak ada balasan. Seolah semua jalur komunikasi sengaja ditutup. Ketika akhirnya ia berhasil masuk lewat pintu samping, tantangan belum selesai. Karyawan lain menatapnya dengan sinis. Ada yang tertawa kecil. Ada yang berbisik, meremehkan keberadaannya. Dia siapa? Ngapain kesini? Kalimat-kalimat itu menusuk, tapi Arga terus melangkah. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Di depan ruang rapat direksi, pintu tertutup rapat. Dari baliknya, suara presentasi terdengar samar. Arga menempelkan telinganya ke pintu, mendengar potongan kalimat yang membuat dadanya semakin sesak. Data yang salah mulai dibacakan. Kesimpulan yang keliru hampir disahkan. Ia tahu, jika pintu itu tidak terbuka sekarang, semuanya akan terlambat. Namun saat ia mencoba masuk, seorang staf menghadangnya. Ini bukan tempatmu, katanya dingin. Untuk sesaat, Arga benar-benar merasa sendirian. Semua yang ia korbankan, semua risiko yang ia ambil, tampak sia-sia. Ia hanyalah pemuda tanpa jabatan, tanpa kuasa, berdiri di hadapan sistem yang terlalu besar untuk dilawan. Waktu menipis. Bukti ada di tangannya, tapi tak ada yang mau mendengar. Semua jalan tampak tertutup. Dan di titik itulah, Arga harus memutuskan, mundur sekarang, atau menerobos tanpa tahu apa yang menantinya setelah pintu itu terbuka. Pintu ruang rapat itu akhirnya terbuka bukan karena izin, tapi karena desakan keadaan. Suara Arga memecah ruangan sebelum siapapun sempat bereaksi. Bukan teriakan, bukan juga amarah. Hanya satu kalimat tegas yang membuat semua pembicaraan terhenti. Ruangan yang tadi penuh suara kini membeku, seolah waktu ikut berhenti bersama langkahnya. Semua mata tertuju padanya. Ada yang terkejut, ada yang marah, ada pula yang tersenyum sinis. Bagi mereka, Arga hanyalah gangguan kecil dalam agenda besar. Yang hampir selesai. Seseorang sudah berdiri, hendak memanggil keamanan. Namun sebelum itu terjadi, Arga melangkah maju satu langkah lagi. Tangannya sedikit gemetar, tapi suaranya tidak. Ia membuka laptop. Layar besar di ujung ruangan berubah. Grafik, angka, dan catatan sistem muncul satu persatu. Tidak terburu-buru. Tidak emosional. Arga menjelaskan seperti seseorang yang tahu betul apa yang ia pegang.
Setiap kalimatnya memotong asumsi yang selama ini diterima begitu saja. Setiap data yang ia tampilkan meruntuhkan narasi yang hampir disahkan. Nadira menatap layar itu tanpa berkedip. Napasnya tertahan. Ia mengenali angka-angka itu. Ia tahu, inilah potongan yang selama ini hilang. Yang membuatnya ragu, yang membuatnya disudutkan tanpa alasan jelas. Untuk pertama kalinya, ia tidak sendirian di ruangan itu. Wajah-wajah yang tadi meremehkan mulai berubah. Senyum sinis memudar. Bisik-bisik berhenti. Beberapa orang saling pandang, sadar bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang terungkap. Dalang yang selama ini bersembunyi di balik prosedur mulai gelisah. Mereka tidak menyangka, kebenaran datang dari orang yang bahkan tidak mereka anggap ada. Saat Arga menunjukkan lock terakhir, ruangan benar-benar sunyi. Tidak ada lagi bantahan. Tidak ada celah untuk mengelak. Kebenaran berdiri telanjang, tanpa perlu dibela dengan emosi. Dan di momen itu, semua orang sadar akan satu hal yang sama. Mereka hampir membuat kesalahan fatal. Tak ada tepuk tangan. Tak ada sorak kemenangan. Hanya keheningan panjang yang terasa berat. Karena setiap orang di ruangan itu tahu, hari ini bukan hanya posisi Nadira yang diselamatkan, tapi wajah asli dari sistem yang selama ini mereka percaya telah terbuka lebar. Dan Arga, pemuda yang tadi diusir, kini berdiri di tengah ruangan, bukan sebagai tamu tak diundang, melainkan sebagai kunci yang membalikkan segalanya. Rapat itu berakhir tanpa kata penutup yang jelas. Tidak ada keputusan besar yang diumumkan hari itu. Tidak ada pernyataan resmi. Namun semua orang yang berdiri dari kursinya tahu, sesuatu telah berubah secara permanen. Bukan hanya arah rapat, tapi cara mereka memandang satu sama lain. Kebenaran memang telah muncul, tapi seperti semua kebenaran besar, ia membawa konsekuensi yang tidak ringan. Nadira keluar dari ruang rapat dengan langkah pelan. Wajahnya masih pucat, namun matanya kini berbeda. Tidak lagi kosong, tidak lagi ragu. Untuk pertama kalinya sejak ia menempati posisi itu, ia tahu bahwa ia hampir dijatuhkan bukan karena ketidakmampuan, melainkan karena permainan yang disengaja. Dan lebih dari itu, ia tahu seseorang telah mengambil risiko besar demi menyelamatkannya, tanpa janji imbalan apapun. Arga tidak langsung dipanggil atau dipuji. Ia duduk sendirian di lorong, laptop di pangkuannya, menunggu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia hanya tahu satu hal, ia sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali menjadi orang yang sama. Beberapa jam kemudian, seorang staf memintanya masuk ke ruangan kecil. Nada bicara mereka berbeda sekarang. Lebih hati-hati. Lebih menghormati. Investigasi internal dimulai dalam diam. Beberapa nama yang sebelumnya kuat mulai menghilang dari rapat-rapat berikutnya. Beberapa kebijakan ditunda. Tidak ada pengumuman besar ke publik, karena perusahaan memilih menyembuhkan luka di dalam sebelum memperlihatkannya keluar. Harga dari kebenaran itu mahal, dan tidak semua orang sanggup membayarnya dengan kepala tegak. Bagi Nadira, ini bukan akhir dari perjuangan. Justru awal dari tanggung jawab yang lebih berat. Ia kini tahu, jabatan bukan hanya soal membuktikan diri, tapi tentang melindungi kebenaran meski harus berdiri sendirian. Kepercayaan ayahnya tidak datang dengan pelukan hangat, melainkan dengan satu kalimat singkat yang dingin namun berarti, "Kamu bertahan." Bagi Arga, hidup tidak serta-merta berubah menjadi indah. Ia tidak langsung naik jabatan. Tidak menjadi pahlawan perusahaan. Namun satu hal berubah dengan pasti, cara orang memandangnya. Ia tidak lagi sekadar tenaga lepas tanpa nama. Ia adalah seseorang yang pernah berdiri saat semua orang memilih diam. Dan itu tidak bisa dihapus. Resolusi ini tidak menutup semua luka. Tidak semua pertanyaan terjawab. Tapi satu hal jelas, pilihan Arga telah mengubah lintasan hidup lebih dari satu orang. Dan meski harga yang ia bayar masih akan terasa lama, ia tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak menyesal. Tidak ada musik kemenangan yang mengiringi akhir kisah ini. Tidak ada sorotan lampu atau tepuk tangan panjang. Hidup jarang memberi penutup yang sempurna, dan justru disitulah letak kejujurannya. Setelah semua berlalu, gedung itu kembali seperti biasa. Orang-orang kembali bekerja. Sistem kembali berjalan. Seolah tak pernah ada momen ketika kebenaran hampir dikubur oleh kepentingan. Namun bagi mereka yang terlibat,
tidak ada yang benar-benar sama lagi. Arga berjalan keluar gedung itu pada sore hari, langkahnya pelan. Matahari mulai turun, memantulkan cahaya ke kaca-kaca tinggi yang sejak pagi terasa begitu dingin. Ia berhenti sejenak, menatap ke belakang. Gedung itu masih berdiri megah, sama seperti sebelumnya. Tapi baginya, tempat itu kini memiliki makna yang berbeda. Di sanalah ia belajar bahwa keberanian bukan tentang menang, melainkan tentang memilih berdiri ketika semua alasan untuk duduk terasa lebih aman. Nadira berdiri di balik jendela lantai atas, menatap kota yang bergerak tanpa tahu apa yang hampir terjadi. Ia sadar, posisinya hari ini bukan sekadar soal jabatan, tapi tentang tanggung jawab moral yang kini melekat selamanya. Ia tidak lagi bisa berlindung di balik nama besar atau struktur yang nyaman. Ia telah melihat bagaimana sistem bisa melukai, dan bagaimana satu suara kecil bisa menyelamatkan. Cerita ini bukan tentang pemuda miskin yang mengalahkan orang kaya. Bukan pula tentang orang baik yang selalu menang. Ini tentang pilihan-pilihan kecil yang diambil di saat yang paling sulit. Tentang nalar yang berkata, diam saja, dan nurani yang berbisik, lakukan sesuatu. Tentang bagaimana takdir seringkali tidak ditentukan oleh siapa yang paling kuat, tetapi oleh siapa yang paling berani jujur pada dirinya sendiri. Ketimpangan sosial memang nyata. Kekuasaan memang sering menutup telinga. Tapi kemanusiaan selalu menemukan jalannya sendiri, seringkali lewat orang-orang yang tak pernah kita perhitungkan. Mereka yang berdiri di pinggir, bekerja dalam diam, dan memilih benar meski tak ada jaminan selamat. Dan mungkin, di luar sana, ada seseorang yang sedang menonton kisah ini sambil bertanya dalam hati, kalau aku di posisi itu, apa yang akan kulakukan? Pertanyaan itu lebih penting dari cerita itu sendiri. Karena hidup, pada akhirnya, bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tapi tentang apakah kita masih berani berdiri untuk yang benar, bahkan saat dunia menyuruh kita duduk dan diam. Jika kamu pernah berada di posisi Arga atau Nadira, cerita ini bukan sekadar hiburan, bagikan pendapatmu di komentar. Karena mungkin, keberanian kecilmu hari ini adalah penyelamat seseorang esok hari.